Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 3, untuk pelajaran kali ini kita sudah sampai ya, alhamdulillah sudah di pelajaran 7, yaitu tentang hidup tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik hidupnya tentu akan menjadi tentram. Berperilaku baik selalu mendapatkan keuntungan atau kelebihan. Di antaranya adalah selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dan tentu dalam kita beramal, artinya dalam kita melakukan segala sesuatu, maka niat kita harus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Ya, artinya jangan kita berbuat sesuatu itu jangan hanya karena dipuji, jangan agar nanti bisa diberi sesuatu oleh ayah atau ibu ya, tapi lakukanlah segala sesuatu apalagi ibadah ya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas atau melakukan sesuatu karena Allah dalam hal apa saja, tentu ibadah ya, seperti kita sholat, mestinya kita lakukan dengan ikhlas, dengan niat karena Allah, ataupun ibadah yang lain. Kemudian belajar, nah maka lakukanlah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kok kita belajar niat karena Allah? Ya maka sebelum belajar kita biasakan untuk awali dengan berdoa sebelum belajar, dan setelah belajar kita tutup minimal dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika kita memberi bantuan atau memberi sesuatu kepada siapapun ya, katakan contoh kepada orang yang meminta-minta yang datang ke rumah kita, atau orang yang minta-minta ketika kita temui di jalan raya, di lampu merah, dan di tempat-tempat keramaian lainnya, maka lakukanlah dan berikanlah bantuan kita kepada mereka dengan ikhlas. Artinya tidak mengharap imbalan, tidak mengharap dipuji ya, tetapi hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sudah bekerja ya maka lakukanlah pekerjaan itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pekerjaan apapun, maka niatkanlah untuk hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas adalah niat yang tulus ya. Jadi niat yang baik harus menjadi awal bagi perbuatan yang baik tentunya. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula.
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah melihat dari hati dan amal kita. Nah, jadi ikhlas itu ya artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya segala amal kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam mengerjakan agama. Artinya adalah ikhlas, hanya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap imbalan dan tidak mengharap pujian dari siapapun. Dan yang selanjutnya adalah sikap terpuji yang bisa membuat hidup kita menjadi tentram adalah kalau kita meminta atau memohon sesuatu, hendaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita meminta kepada yang lain, kan bisa jadi tidak dipenuhi, bisa jadi malah dihianati, diingkari. Nah, tapi mohonlah hanya kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Nah, maka tujuan kita beribadah itu apa? Ya minta kepada Allah. Nah, agar termasuk dengan demikian hidup menjadi tenang, hidup kita menjadi tentram, ya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah, firman Allah dalam surat Al-Fatihah ya, yang kalian semua sudah hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat 5 surat Al-Fatihah ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa dilakukan kapan? Ya dilakukan ya setiap hari, baik di waktu sempit atau lapang. Maksudnya baik kita dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat sehat maupun saat kita sakit, pada waktu longgar maupun pada waktu yang tidak longgar, maka harus bagaimana? Harus berdoa, selalu berdoa kepada Allah. Keutamaan berdoa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Nah, jadi kalau kita berdoa, Allah itu selalu menyertai kita. Ya. Jadi memohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak dengan baik sehingga menjadi bekal ya dan tambahan ilmu, sehingga menjadi kebaikan yang tentu diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum materi ini kita tutup, ingat selalu untuk mentaati protokol kesehatan ya, dengan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan kalau memang tidak penting sekali tidak perlu keluar atau pergi ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar seperti dulu, bisa tatap muka
untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah ya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.